Anissa masih belum, masih banyak. Gaitsa, Trias, Muhammad Faza, Lydia, Muhammad Davin, Mawar. Kalau ada yang kesulitan bisa bergabung ke teman sebelahnya nggak apa-apa. Kalau kesulitan bergabung dalam komputer karena jaringan, yang belum bergabung bisa berdua di satu frame itu biar ada buktinya. Satu frame bisa berdua kalau kesulitan bergabung. Oke, ya saya ambil dulu fotonya untuk bukti. Silakan yang lain, aku ketua kelas juga buat jaga-jaga screenshot juga ya untuk bukti kelas hari ini. Saya foto satu, dua, tiga. Layar kedua. Bentar ya. Oke, layar kedua ya. Satu, dua, tiga. Nanti tolong absensinya diisi oleh ketua kelas, kemudian fotokan dikirim ke saya ya. Yang tidak hadir silakan ditulis saja tidak hadir. Oke, sudah 7.15, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kuliah praktisi mengajar. Alhamdulillah Pak Sidik ya sudah bergabung bersama kita. Pak Sidik tadi sudah bergabung, Pak Sidik. Ya, siapa? Oh iya. Oke, terima kasih banyak Pak Sidik waktunya. Sekarang kita masuk lanjut ke materi pertemuan kedua untuk aplikasi Building Information Modeling ini. Kemudian semoga lancar-lancarnya pakai Zoom ini saat pandemi gitu ya. Sekarang mahasiswa udah mulai masuk ke kelas, kelebaian pembelajarannya tetap tercapai, mahasiswa juga tetap memahami, kemudian semua bisa mengakses Zoom-nya dengan baik tanpa ada halangan sinyal gitu ya. Mungkin itu pembukaan dari saya berikan ke Pak Sidik untuk Pak Sidik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apakah suara saya sudah masuk? Sudah lancar ya? Sudah Pak. Oke. Nah, eh, sebelumnya kita review dulu apa yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Kemarin saya telah menjelaskan BIM itu apa, regulasi tentang BIM itu seperti apa, terus teknisnya dalam penerapan BIM itu seperti apa, dan juga saya menjelaskan berbagai macam istilah ya, yang diantaranya ada CDE, terus LOD, eh, 3D, 5D, dan sejenisnya ya. Nah, mungkin dari pertemuan yang lalu eh, ada dari saudara-saudara sekalian yang ingin ditanyakan. Kalau 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 nanti di tengah sesi ada pertanyaan nanti langsung raise hand atau
nyalakan mic aja ya, karena pembelajarannya itu berbeda seperti yang offline kemarin ya. Mungkin kalau offline kemarin kan kita lebih interaktif gitu ya. Nah, untuk mengatasi itu mungkin kita nanti dari saudara-saudara sekalian kalau ingin bertanya, eh, interupsi aja, nanti tinggal nyalakan audio. Oke, kemudian ke tahap eh, tutorial. Kemarin kita telah membuat grid dan beberapa shortcut. Mungkin dari saudara-saudara sekalian ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke materi aja ya. Silakan saudara-saudara sekalian buka eh, software Revit-nya dan buka lembar kerja kemarin. Saya akan share screen. Hmm, Oke, apakah tampilannya sudah seperti ini? Apabila tampilannya sudah seperti ini, oh ya, sebelumnya tempat kita perkuliahan ini kan saudara-saudara sekalian kan di lab komputer ya. Mungkin nanti saya butuh semacam koordinator sih. Di situ kan ada 4 baris meja ya. Ada yang pojok kanan dekat jendela, sebelahnya, yang tengah sebelahnya, dan paling pojok. Nah, mungkin nanti tolong ada satu orang sebagai checker ya. Nanti kalau tugasnya yaitu mengecek eh, pekerjaan dari teman-teman yang lainnya. Nanti kalau ada yang tertinggal, nanti eh, interupsi aja, Pak, tolong diulang pada hab ini. Nah, mungkin silakan dari Di mana? Bebas. salah satu Di mana? dari Di BIM. saudara-saudara sekalian yang mau bersedia menjadi checker gitu ya. Oke, hal yang kemarin. Oke, Nge-paint sudah file ada yang ya? kemarin. Oke, Iya aja. ada ya? Gimana? Oh ya, dan juga tolong salah satu dari saudara-saudara sekalian, entah itu ketua kelasnya atau sebagai checker, mikrofonnya dinyalakan sebagai tanda kalau instruksi yang telah saya berikan itu telah terkopi dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Yang mau menjadi ketua kelasnya atau checker sinyal itu siapa? Halo, siapa yang gabung? Mungkin kelas 3B Dea ya. Kelas 3A Andika itu ya. Aktifkan Oke, saja mikrofonnya Andika dan Dea sebagai perwakilan ya supaya Pak Sidik bisa mendengarkan. Ya, silakan Pak. oke, berarti ada 2 checker ya berarti ya. Tolong checker nanti tugasnya oke lanjut atau tolong diulang atau tolong tunggu sebentar gitu ya. Iya, Oke, Mas. kemarin kita sudah membuat grid ya, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat pondasi. Nah, pondasi, cara membuat pondasi kita menggunakan toolbar di bagian struktur. Nah, di sini ada berbagai macam tool yang bisa kita pergunakan. Di antara untuk membuat fondasi berarti kita pilih di sini ada tab namanya foundation. Nah, foundation ini eh, jenis toolnya juga ada banyak. Di antaranya isolated, wall foundation, dan slab foundation. Nah, untuk saudara-saudara sekalian nanti kita butuh menampilkan tampilan 3 dimensi. Nah, untuk
menampilkan tampilan 3 dimensi tersebut, saudara-saudara sekalian cukup klik icon gambar rumah yang ada di atas ini, default 3D view. Coba klik nanti, nah tampilannya akan seperti ini. Dan untuk menggerakkannya dengan menekan tombol scroll, yaitu yang ada di mouse yang di bagian tengah, terus ditambahkan dengan tombol shift yang ditahan dan diputar. Nah, seperti itu. Kalau shift-nya tidak ditekan, dia tidak akan bergerak, dia akan menggeser seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Dari tampilan awal, kita klik gambar rumah ini atau 3D view. Nah, dia akan tampil seperti ini. Dan jika ingin memutarnya, kita pilih seperti ini. Pencet shift, terus scroll, dipencet, dan kita rotate sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita lanjut akan membuat fondasi. Nah, kalau dari desain yang saya share kemarin kan ini bentuk fondasinya adalah fondasi dinding ya. Ini langkahnya akan lebih sulit dan akan lebih panjang mungkin. Untuk sementara kita ganti dengan fondasi tapak saja. Dan mungkin nanti ketika bangunannya ini sudah selesai dibuat oleh saudara-saudara sekalian, nanti akan kita pelajari bagaimana cara membuat wall foundation seperti ini. Oke, kita kembali ke apakah share screen ini terlihat? Terlihat, Pak. Yang oh maaf, belum saya share ya. Nah, yang seperti ini nanti kita akan terlihat seperti ini ya. Ini kan model yang kemarin saya share. Nah, di sini kan pondasinya dia menggunakan wall foundation ya. Nah, karena langkahnya sulit, kita akan menggantinya dengan fondasi tapak. Dan nanti kalau sudah bisa, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat wall foundation. Oke, kita kembali ke grid tadi yang kita buat. Nah, langkah yang kita lakukan untuk membuat fondasi yaitu di sini ada berbagai pilihan ya. Nah, cara membuat model di Revit itu ada 2 cara, yaitu dengan cara manual dan yang kedua dengan cara mengimport family. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu ketika kita membuat secara manual, itu ya kita mendesain sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Contoh, dimensi fondasi tapak itu adalah 2 meter kali 2 meter dengan ketinggian 1 meter. Nah, itu kita menggambar, mensket secara manual. Dan apabila kita menggunakan memodelingkan fondasi dengan menggunakan family, maka kita tidak perlu membuat sketsa dimensi dari fondasi tersebut. Kita cukup mengimport family tersebut ke workplace kita, dan kita nanti tinggal mengganti dimensinya dengan menginputkan data yang sesuai dengan desain kita di bagian edit type ini. Karena fondasinya belum saya masukkan, maka di edit type di sini parameternya masih kosong. Oke, untuk sementara kita membuat dengan cara manual dulu, yaitu pada bagian taskbar struktur, habis itu kita pilih di submenu yaitu foundation, setelah itu kita pilih isolated. Kita klik, nah otomatis dia akan keluar di sini. Nah, yang saya sebut family itu seperti ini.
Nah, di sini ada pilihan yaitu empile cap rectangular. Apakah sudah sampai di tahap ini? Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada berbagai tipe. Nah, yang akan kita gunakan dimensinya yaitu, sebentar, saya cek. Di sini kita memakai dimensi 2 meter kali 2 meter, tinggi 1 meter. Nah, tadi structure, isolate, terus kita pilih. Di sini ada, pilih aja yang bentuknya kotak, yaitu empile rectangular. Kita pilih setelah itu. Nah, pada bagian ini ada di bagian properties ada tulisan level. Nah, ini perlu kita ganti, yaitu kita ganti di top footing. Pilih top footing, terus kita masukkan di grid yang kita inginkan. Jika sudah, maka tekan escape. Sampai tahap ini, apakah sudah Maaf tercopy? Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya tidak muncul si pilihan empral ini gimana ya Pak? Pada ketika pilih isolated di sini, terus di properti tidak ada pilihannya atau bagaimana? Iya Pak, betul Pak. Oke, apabila tidak keluar, yaitu dengan cara kemarin Pak Rido sudah nge-share ini apa? Nge-share link itu ya. Apakah saudara-saudara sekalian sudah di-download? Kalau saudara-saudara sekalian sudah di-download, mungkin yang sudah mendownloadnya dan tersimpan di laptop atau di PC yang sedang dipakai, maka dibuka aja, nanti dia akan menginstal. Nah, apa buat saudara-saudara sekalian yang eh, sudah terinstall, caranya yaitu dengan cara klik di sini ada pilihan komponen ya, komponen. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua cara, yaitu dengan cara manual. Kalau manual itu yaitu pilih yang model in place. Dan cara yang kedua yaitu dengan mengimport family. Kalau di tempat saya kan tadi tinggal klik isolated di sini, terus family-nya udah keluar ya. Itu karena library-nya sudah terisi dengan berbagai macam library. Kalau library-nya belum ada, maka dengan cara pilih place a component. Oh, sorry. Dengan cara pilih insert ya. Insert. Pilih pada tab bar, pilih insert, terus pilih load family. Terus setelah itu akan keluar taskbar seperti ini. Pilih. Nah, pastikan saudara-saudara sekalian pilih yang English, jangan yang English Imperial. Apakah sudah sampai tahap ini? Sebenarnya memang belum semua mendownload link yang kemarin Bapak kasih Pak, jadi si family-nya belum muncul Pak. Oke, tapi ada yang sudah terdownload atau belum? Mungkin dicoba dulu, kita kita bagaimana cara memasukkan family. Itu dengan cara pilih insert, terus pilih load family. Setelah itu pastikan pilih English. Setelah itu pilih US. Nah, di sini akan muncul berbagai macam subfolder. Nah, karena yang akan kita
masukan yaitu pondasi, maka kita pilih structural foundation. Nah, di sini structural foundation dari Revit sudah menyediakan berbagai macam eh, bentuk ya, istilahnya template gitu ya. Nah, apabila bentuk pondasi yang kita inginkan tidak ada di sini, maka kita dapat membuat secara manual atau kita dapat membuat family-nya ini secara tersendiri. Nah, ketika kita memilih, kita klik salah satu dari ya, family ini, maka di sisi kanan ini akan terlihat sketsa bentuk dari family tersebut. Contoh untuk MPL Cap 2 file ini, maka dia akan tersketsa seperti ini. Jadi dia ada mendeskripsikan bahwa di sini adalah pondasi dengan dua tiang pancang gitu ya. Ini. Nah, kita akan membuat pondasinya itu pondasi pelkap biasa, maka kita pilih empile cap rectangular. Setelah itu kita pilih open. Nah, otomatis nanti dia akan muncul di bagian structure isolated ini. Sampai sini, apakah sudah bisa? Belum, Pak. Oke, coba. Bapak coba diulang. Oke, tapi salah satu dari kalian udah ada yang bisa uh, ini, saya ulang ya. Oke, pada pilihan menu insert ya. Setelah itu pilih load family. Pastikan pilih English. Jangan English ada dua ya, English biasa dan Imperial. Kita pilih English. Setelah itu kita pilih US. Setelah itu, karena kita ingin membuat structural foundation, maka kita pilih structural foundation. Setelah itu, kita pilih rectangular. Setelah itu, kita pilih open. Seperti itu. Bagaimana? Kalau tidak, mungkin salah satu dari saudara sekalian ada yang share screen, mungkin nanti bisa saya pandu. HP di di kelas 3B Pak belum ada yang menolak Pak. Oh, oke, oke, oke. Mungkin di-download dulu ya. Linknya, apakah sudah punya linknya? Pak untuk pilihan mendownloadnya nanti kan itu ada banyak pilihannya, kita cukup pilih yang English US-nya aja atau yang mana ya Pak? Oke, load family. Setelah itu English. Setelah itu pilih US. Setelah itu scroll ke bawah sampai cari yang namanya structural foundation. Setelah itu pilih ke bawah yang MPL cap rectangular. Setelah itu open seperti itu. Untuk yang kelas 3B bagaimana? Coba salah satu bisa di unmute. Kelas 3B. Apabila tidak ada pertanyaan, apakah bisa dilanjut?
Ketua kelas atau checker bagaimana? Belum Pak, karena kemarin tuh kami ngedownloadnya di laptop. Hmm, hmm. Ini kan di lab komputer, jadi kalau ngedownload dulu tuh lama soalnya Oh, wifi-nya jelek. oke. Kalau begitu mungkin yang sudah download di laptop mungkin di copy flash disk saja sih. Soalnya itu kan file size-nya kan 1 GB ya, sekitar 1 GB ya. Kalau download kan lama ya. Mungkin bisa di-sharing buat teman-teman yang dari 3A ke 3B. Seperti itu. Atau mungkin saya eh, bagi cara cara pertama yaitu dengan cara eh, pakai family ya, dengan yaitu dengan cara kita load family-nya, habis itu family family tersebut kita plot di grid yang kita inginkan. Setelah itu kita sesuaikan elevasinya. Setelah kita pasang, kita cek posisinya apakah sudah benar dengan klik 3D view. Setelah itu kita cek di sini. Kalau tidak, kita bisa pilih LF, LFA, LFB atau LFG, kita klik saja. Nah, kita cek di sini dia posisinya sudah benar, yaitu ada di level top footing. Nah, apabila fondasi ini ingin kita ganti tata letaknya, contoh posisinya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh ketika plotting itu posisinya ada di lantai 2 seperti ini ya. Nah, mungkin untuk menyesuaikan elevasinya agar sesuai, kita klik pondasinya, setelah itu kita pilih top footing. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan dengan elevasinya. Oke, untuk saudara-saudara sekalian yang belum mempunyai template atau family-nya, kita akan membuat fondasinya dengan cara manual, yaitu tahapannya seperti ini. Pilih menu structure. Setelah itu kita pilih komponen ya. Setelah itu kita pilih model in place. Nah, setelah itu akan muncul tab seperti ini, family, kategori, and parameter. Sampai tahap ini, apakah sudah untuk kelas 3B dan kelas 3A, checker atau ketua kelas? Udah Pak. Oke, setelah itu scroll ke bawah, karena kita ingin mengkategorikan fondasi ini sebagai fondasi, maka kita pilih structural foundation. Setelah itu kita pilih OK. Setelah itu kita beri nama. Contoh, saya beri nama fondasi manual. Oke, setelah itu kita pilih Oke. Nah, di sini akan muncul tab menu baru. Nah, ini adalah kita masuk ke dalam mode modeling secara manual. Jadi dalam mode ini kita membuat modeling istilahnya kita bisa mendesain sesuka hati kita, tapi secara manual. Maksudnya secara manual itu ketika kita membuat modeling di gambar ini secara manual, nah itu tidak bisa diterapkan di gambar lainnya. Contoh, sekarang kan membuat bangunan gedung berbentuk segitiga ini ya, layoutnya ya. Nah, itu kita membuat fondasi secara manual di project bangunan gedung, layoutnya segitiga. Nah, setelah itu di kemudian hari ada project baru nih, bentuk gedungnya, contohnya bentuknya kotak. Nah, ketika kita membuat secara manual, tidak menggunakan sistem family, maka di gedung yang bentuknya kotak nanti itu kita harus membuat secara manual lagi. Seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Nah,
ketika masuk di tahap ini, kita akan ingin membuat pondasi ya, pondasi tak berbentuk persegi, yaitu kita pilih dengan cara pilih extrusion, pilih extrusion ya. Oke, sudah. Setelah itu eh, kita bisa membuat seperti ini. Sketch di sini, pilih di bagian tab modify, kita pilih yang rectangular. Atau kalau ada sketch sendiri, bisa pilih yang ini, line. Kita coba bikin rectangular dulu ya. Oh, salah. Kita bikin manual aja dulu, biar gampang. Kita bikin dimensinya 2x2 ya. Berarti ini kita di 1000. 1000. Oh, salah. Ini satuannya 1, berarti pilih 1. Terus di sini berarti 1. 1. Bawah 1. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tool yang bisa mempermudah kita dalam mendesain ya. Nah, apakah sampai tahap ini sudah selesai? Barusan dimensinya berapa, Pak? Belum, Pak. Boleh diulang, Pak. Itu nentuin dimensinya. Oke. Eh, di sini kan kita ingin membuat pondasi dengan bentuk persegi ya. Dimensinya untuk dimensinya bisa sesuai preferensi saudara-saudara sendiri ya. Contoh di sini kan saya ingin membuat pondasinya kan dimensinya 2x2 dengan ketinggian 1 meter. Nah, kalau saudara-saudara sekalian ingin ingin membuat dengan dimensi yang lain, tidak masalah. Nanti kan cuma beda bentuknya aja. Yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana step by stepnya untuk mendesain seperti itu. Oke, ketika sudah masuk ke mode sketsa seperti ini, kita pilih eh, tool ini ya, yang ada di sini ya. Di sini kan ada banyak nih. Ini bisa digunakan dengan eh, sesuai apa ya, sesuai imajinasi saudara-saudara sekalian lebih enaknya seperti apa. Di sini kan ada persegi. Mungkin kalau cara mensketsa saudara sekalian enaknya pakai persegi ya, tinggal bikin pakai persegi aja seperti ini. Cuman di sini saya akan menjelaskan pakai yang lain saja agar nanti eh, bisa eh, bisa saja menjelaskan beberapa tool yang lainnya. Yaitu dengan dimensi 2x2 tinggi 1 meter ya. Berarti kita pilih ini 1 dulu. Terus ke atas 1. Setelah itu ke kiri 1. Ke bawah 1. Terus di sini sembari. Seperti itu. Dimensinya 1, dimensi pondasinya adalah 2x2 tingginya 1. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tool. Kalau di toolnya itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang ada di AutoCAD. Di sini ada yang tool namanya trim atau extend to corner. Ini fungsinya seperti apa ya? Chamfer atau apa gitu ya. Nah, itu fungsinya seperti ini. Ketika kita pilih tool ini, dia akan menggabungkan garis ini dengan yang di sini. Klik dan klik. Nah, dia akan bertemu seperti ini. Klik, klik, klik. Seperti itu. Ini untuk file yang di-download itu tolong di-share ke teman-teman ya, karena tahap-tahap yang selanjutnya akan saya jelaskan dengan cara menggunakan family. Oke, pada tahap ini apakah sudah selesai? Oke ya, lanjut ya. Apabila sudah selesai,
Di sini akan ada untuk ketinggiannya kita bisa mengaturnya di sini. Di sini kan level yang kita pakai adalah level lantai 1 ya. Nah, sebenarnya kan ini masih salah ya, harusnya kan di top footing ya. Nah, tidak masalah. Nah, setelah itu kita akan mengecek men-setting materialnya dengan cara di sini ada eh, di properties ada material, kita klik by kategori, kita klik. Di sini ada titik 3 di sini ya, ada kotakan titik 3 di sini, bisa kita klik. Nah, di sini materialnya akan muncul banyak. Nah, kita akan memakai material namanya concrete as in situ. Bisa untuk mencarinya bisa scroll atau bisa pilih search di sini, kita ketikkan aja namanya apa. Nah, di sini kita akan pilih concrete as in situ. Setelah itu kita pilih OK, kita pilih. Nah, untuk tampilan yang di sebelah kanan ini nanti bisa saudara ulik ya. Ini untuk ketika ini diganti nanti efeknya seperti apa. Nah, nanti bisa saudara sekalian ulik. Kita pilih concrete cast in situ, setelah itu kita pilih OK. Oke, setelah itu kita pilih finish edit mode. Nah, dia akan sudah menjadi fondasi. Kita bisa cek tab 3D. Ketika kita membuka membuka project browser ini, contoh di sini kan saya tadi saya membuka tab LFA ya. Nah, itu otomatis dia akan muncul di sini. Jadi tidak perlu ngeklik di tab browser ini apabila dia sudah muncul di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan posisinya masih salah ya. Nah, itu kita bisa untuk membuat agar dia benar itu dengan cara. Nah, oh sebentar. Untuk merubah ketebalannya bisa kita buat secara manual, dinaik turunkan seperti ini, atau kita bisa mengedit dengan cara ketik, kita inputkan dimensinya. Karena satuan saya di sini adalah meter, maka saya ketikkan isi satu. Dia akan seperti ini. Setelah selesai, kita pilih finish model. Setelah itu, saya ingin merubah posisinya. Oh, oke, sampai tahap ini apakah sudah selesai? Atau ada kendala? Pak bisa diulang nggak Pak? Oke, kita ulang ya. Pada pilih site. Nah, di sini kita akan membuat pondasi secara manual ya. Nah, itu dengan pilih di struktur, terus kita pilih komponen. Setelah itu kita pilih model in place. Setelah itu kita pilih structural foundation. Setelah itu kita kasih nama. Saya mau kasih nama pondasi manual. Ya. Nah, setelah itu seperti ini. Nah, kita ingin memasang pondasi ini di level top footing ya. Maka di sini kita sebelum membuat modelnya, kita pilih di sini set. Kita pilih set work plan. Setelah itu di sini kita pilih top footing. Setelah itu kita pilih OK. Seperti itu ya. Kita pilih set. Setelah itu kita pilih set work plan. Setelah itu kita pilih top footing. Setelah itu kita pilih OK.
Checker bagaimana? Oke, selanjutnya setelah kita memilih elevasi yang kita inginkan, kita pilih extrusion. Setelah itu kita buat dimensinya. Tuh, set ini. Nah, kita bisa ngedit ini. Tadi kan 2. Terus ini 2. Nah, setelah itu kita akan memindahkannya garis bantu. Kita pilih move. Kita pasang di sini. Seperti itu. Setelah itu, setelah kita modelkan dimensinya, kita setting ketinggiannya 1. Karena satuan saya di sini pakai meter ya. Saya masukkan angka 1. Setelah itu kita pilih finish. Setelah kita cek di LFA. Nah, dia akan muncul di elevasi top footing ini. Oh, posisinya dia masih salah ya. Berarti kita edit aja di sini. Kita pilih extrusion N-nya kita kasih angka 0 dan extrusion start-nya kita pilih dan kita kasih angka -1. Itu enter. Nah, dia akan seperti ini. Di tampilan 3 dimensi, dia akan seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau perlu diulang? Ceker dan ketua kelas, apakah ada kendala dari teman-teman? Cukup, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar ini kan banyak ya posisi apa pondasi yang dipasangkan jumlahnya ada banyak ya. Apabila kita menggunakan metode yang manual, itu bisa kita copy dengan cara seperti ini. Klik eh, klik pondasinya, setelah itu kita pilih copy atau shortcutnya CO tanpa spasi dan tanpa enter ya kalau di Revit ya untuk shortcutnya ya. Kita pilih CO. Nah, setelah itu kita klik di tengahnya sini, itu kita copy, 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 copy. Seperti itu. Apabila dengan metode yang family, kalau metode family itu berarti caranya yaitu pilih struktur, isolate, setelah itu ini pilih cell cap, MCAP ini ya. Setelah itu eh, kita bisa memasang pondasi ini kan udah saya definisikan ya di sini ya. Otomatis ke grid yang ada di sini dengan cara pilih add grid. Di sini kita bisa klik, nah itu klik dari kiri, kita drag dari kiri ke kanan. Salah. Ini. Nah, maaf. Untuk yang memasang secara manual tadi udah oke ya. Checker ketua kelas. Yang cara mengcopy tadi itu, copy seperti ini, udah bisa ya. Nah, ada cara yang kedua yang lebih mudah, yaitu saya delete dulu ya fondasinya. Ini saya jelaskan dua cara ini karena setiap metode ada kelebihan dan kekurangannya. Saya akan memasang pondasi ini secara menyeluruh
di grid yang telah kita buat tadi, yaitu pilih IC. Setelah itu fondasi yang kita inginkan tadi kan yang ini ya 900. Sebenarnya ini 1 meter nanti bisa kita edit. Nah, pilih add grid intersection. Nah, setelah itu kita pilih gridnya. Nah, setelah itu kita pilih enter. Sorry. Ini setelah itu finish. Nah, seperti itu. Dia akan terpasang seperti ini. Kita cek apakah elevasinya sudah benar. Nah, ya elevasinya sudah benar. Dia elevasinya sudah benar. Sampai sini ada pertanyaan atau mungkin perlu diulang? Checker, ketua kelas. Ulang, Pak. Oke. Kita ulang ya. Kita akan berarti yang cara manual tadi, apakah ada pertanyaan? Checker atau ketua kelas? Tidak, Pak. Lanjut. Sebagai perwakilan dari tiap baris. Berarti yang cara manual udah tercopy ya. Oke, kita akan memasang dengan cara load family ya. Struktur, isolate, kita pilih ini. Setelah itu kita pilih add grid intersection. Setelah itu kita drag grid yang kita buat. Setelah itu kita pilih finish. Oke. Sampai tahap ini bagaimana? Apabila tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Nah, bisa kita Maaf, cek. Pak. Ya, gimana? Pak tadi teh apa Pak? Struktur, terus isolate, intersection apa? Bentar. Saya Intersection teh yang mana, Pak? Siap, sebentar. Saya ulang ya. Oke, struktur. Setelah itu kita pilih isolate. Isolate ya. Setelah itu pilih fondasinya. Di sini yang akan saya pakai yang ini 200, 200, 900 atau terserah yang ada di library saudara sekalian yang sudah punya family ya. Setelah itu di sini pada menu ini kita pilih add grid intersection. Oke. Setelah itu kita klik. Setelah itu kita drag dari kanan ke kiri. Pastikan semua grid sudah kena klik ya. Oke. Nah, ketika gridnya sudah diklik, maka si fondasi tersebut akan otomatis terpasang di pertemuan antar grid. Setelah itu kita pilih finish. Seperti itu. Oke, sampai tahap ini bagaimana? Untuk yang cara manual tadi tinggal di copy-copy ya agar fondasinya terpasang di setiap grid. Mau nanya Pak, Ya. ini saya dapatnya jadi miring gitu Pak, fondasi ini. Oke, bisa share screen? Miringnya seperti apa? Boleh Pak.
Silakan share screen. Oke. Oh, begitu ya. Coba diulang. Mungkin ini cara ngedragnya yang kurang tepat ya mungkin ya. Eh, coba, nah, coba pilih struktur, isolate, isolate. Oke. Pilih pondasinya, oke. Gak apa-apa itu aja. Add grid, oke. Eh, ya add grid. Setelah itu drag dari kanan ke kiri. Kanan. Oke. Oh, mungkin bentar. Bentar. Itu ngedragnya tadi terlalu keluar sih. Mungkin di dalam ini kan posisi utara selatannya kan Mas belum disesuaikan ya nggak masalah sih. Ngedragnya itu di dalam nah pilih add grid. Nah, dragnya dari kanan ke kiri. Jangan terlalu keluar. Nah, segitu aja coba, segitu dulu nggak apa-apa. Ayo drag dari kanan ke kiri. Oke, ya, oke. Nah, oh, oke, seperti itu. Ya, oke, bisa bisa apa? eh, bisa di stop share screen-nya kalau gitu. Nah, tadi itu. Nah, eh, saudara-saudara sekalian mungkin bentuknya akan aneh ya, miring gitu ya. Itu dikarenakan referensinya di sini kan ada tiga referensi garis ya. Mungkin dia itu ngikut referensi garis yang ini. Jadi dia miringnya ke sana ya. Eh, untuk membenarkannya, untuk mengubahnya bisa kita pilih ini nih. Nah, sekalian saya menjelaskan tool tool selanjutnya. Oke, contohnya kan dia miring ya. Nah, contoh dia miring seperti ini ya. Nah, cara membuat agar dia bentuknya sesuai yang kita inginkan, kita dapat merotet tiap objek dengan cara kita klik objeknya. Setelah itu kita pilih rotate, shortcutnya adalah RO. Oke, setelah itu, ini saya contohkan dulu ya, baru nanti bisa saudara sekalian ikuti langkahnya. Nah, di sini ada bulatan lingkaran ini nih. Nah, kebetulan titik referensi untuk rotasinya udah sesuai nih di tengah sini nih. Nah, kita pilih di sini referensi untuk rotasinya. Setelah itu kita klik. Setelah itu kita sesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Tes. Nah, setelah itu posisinya akan benar. Seperti itu. Ini adalah cara untuk memutar objek yang sedang kita modelkan, yaitu dengan cara pilih objeknya, pilih rotate, shortcutnya adalah RO. Setelah itu sesuaikan titik pusat rotasinya. Setelah itu kita pilih referensi untuk memutar. Setelah itu kita bisa putar. Seperti itu. Sampai sini tool rotate, penjelasan tool rotate. Apakah ada pertanyaan? Mbak. Bagaimana? Diulang? Apa perlu diulang? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Untuk memutar objek yang kita inginkan, yaitu dengan cara pilih objeknya, pilih rotate di bagian atas ini.
ketika kita pilih objek, otomatis toolbar yang ada di atasnya itu akan berubah ke mode ini, mode modify. Klik, nah dia akan nyala nih mode modify-nya. Itu bisa kita rotate. Setelah itu kita pilih referensi rotasinya. Setelah itu kita bisa putar sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita akan memutar. Nah, untuk rotasinya bisa kita gerakan secara manual atau bisa kita inputkan derajatnya. Kalau manual ya tinggal kita gerakan kursornya. Apabila kita mau memutarnya dengan angka, bisa kita masukkan angka rotation di bagian atas ini. Enter rotation. Kita akan memutar seperti ini. Terus, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, mungkin dari saudara sekalian yang tadi secara manual agar dilengkapi, agar di-copy semua, agar di-copy pondasinya agar semua grid terisi, dan buat saudara-saudara sekalian yang posisinya masih miring bisa dibenarkan terlebih dahulu. Saya izin ke toilet sebentar. Oke, checker dan ketua kelas bisa dicek teman-temannya kondisinya seperti apa, apakah bisa dilanjut, yang perlu diulang. Lanjut Pak, bisa. Oke, selanjutnya kita akan membuat, sebelumnya bisa kita cek di sini tampilan 3 dimensinya. Nah, tampilan 3 dimensi ini, di sini saya akan bukan di tampilan 3 dimensi. Nah, kita pada tampilan 3 dimensi, kita bisa mengubah tampilannya sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan cara di sini, pada bagian pojok kiri bawah kan ada angka skala. Skala ini untuk mengatur tulisan yang ada di eh, di layar ya. Apabila ingin dibesar atau dikecilkan, tinggal diganti skalanya aja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan merubah tampilan. Oh, sorry. Kita akan merubah tampilan di sini ya. Ada berbagai macam. Yang pertama, dia ada wireframe, hidden line, shaded, consistent color, dan realistic. Nah, bisa dicoba masing-masing ya. Nah, untuk wireframe itu bentuknya dia akan eh, berbentuk sketch gitu ya. Garis kotak-kotak yang transparan. Selanjutnya, ada hidden line. Nah, ini berarti garis yang di bagian belakang sana tidak terlihat. Setelah itu ada shaded. Shaded itu solid, tampilan solid.
Setelah itu consistent color sama. Nah, yang terakhir adalah realistic. Nah, kalau pada mode realistik ini mungkin akan membuat kerja dari PC atau laptop saudara sekalian lebih berat, mungkin eh, lebih apa ya, eh, lebih enak pakai pilih yang shaded aja seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa menghidden atau eh, menghilangkan objek yang tidak kita inginkan dengan cara, contohnya saya hanya ingin melihat objek ini aja nih, ini aja ya. Nah, itu dengan cara di sini ada gambar logo kacamata ya. Setelah itu eh, pilih isolate element. Nah, dia akan yang gambar yang selain yang kita inginkan tadi akan hilang. Untuk mengembalikannya, pilih gambar kacamata tadi, eh, terus pilih ini reset. Nah, dia akan seperti itu, akan muncul kembali. Saya ulang, untuk menampilkan gambar yang ingin kita gunakan saja, kita bisa mengaktifkannya dengan pilih gambar kacamata, dia ada di bawah sini, terus pilih isolate element. Nah, dia akan seperti ini. Untuk mengembalikannya, pilih lagi gambar kacamata, terus pilih reset. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah kebalikannya nih. Saya ingin menghilangkan tiga, tiga bagian ini nih agar tidak terlihat. Nah, itu dengan cara pilih objeknya, klik kanan, terus hide in view, pilih elemen. Dia akan menghilang. Nah, untuk mengembalikannya, di sebelahnya gambar kacamata ada gambar lampu ya. Nah, ini bisa kita nyalakan. Nah, maka objek yang kita hidden tadi akan berwarna merah ya, atau berbeda dengan warna yang lainnya. Untuk mengembalikannya, kita bisa pilih. Setelah itu, kita klik kanan, pilih unhide, terus kita pilih elemen. Nah, setelah itu kita matikan lampunya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau bisa lanjut? Bisa lanjut, Pak. Oke, di sini kita kembali ke tampilan site. Oke, kita selanjutnya akan membuat kolom ya. Bentar, tinggi kolomnya berapa ya? Berapa nih? Oke, tinggi kolomnya 11 meter, 12,6. Oke, selanjutnya kita akan membuat kolom, yaitu dengan cara eh, untuk kelas yang 3B tadi, apakah sudah tercopy dan terinstall semua library-nya, ketua kelas? Ketua kelas 3B bagaimana? Apakah sudah tercopy semua? Apabila sudah tercopy, saya lanjut ya. Nah, kita akan membuat kolom. Kalau ingin membuat kolom berarti pada tab struktur kita pilih kolom ya. Nah, ketika kita pilih kolom, setelah itu eh, akan muncul properti seperti di samping sini ya. Di sini ada berbagai macam jenis kolomnya ya. Ada yang round kolom, yaitu kolom 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 bulat ya. Setelah itu ada yang
square atau kotak. Setelah itu ada kolom baja ya. Nah, kita akan pilih kolomnya, terserah saudara sekalian ingin pakai yang eh, kolom bulat atau kolom kotak, terserah. Di sini saya akan membuat dengan kolom persegi ya. Kolomnya yaitu kita pakai yang 750 kali 750. Setelah itu, nah di sini kita bisa memilih placement dari kolom tersebut dengan cara pakai parameter eh, deep atau height. Nah, kalau deep itu berarti dia dia menyesuaikan ketinggiannya itu sesuai dengan ketinggian antar lantai. Contoh di sini dia otomatis akan terinput angka 2,5 karena ketinggian dari so, sebentar. Oke, saya ulang. Kolom 750 ke 750. Nah, di sini kita pakai, nah, di sini bisa kita pakai vertikal kolom. Nah, kita pilih vertikal kolom. Nah, kita bisa pilih depth atau height. Bisa dicoba semuanya ya. Saya pilih height coba ya. Nah, di sini saya contoh pasang di sini. Itu ya. Setelah itu kita cek posisinya udah benar apa belum. Nah, ketika kita pilih height, dia bentuknya akan seperti ini. Oh, saya ininya salah. Oh, enggak masalah. Harusnya ke pondasinya ini punya saya itu harusnya ada di top footing ya. Nah, saya benarkan dulu. Nah, eh, kalau pondasinya itu menggunakan family, untuk memindahkannya dia akan lebih mudah karena tinggal ganti ininya aja nih. Contoh nih ya, tinggal saya pindah ke top footing. Terus setelah itu dia akan pindah sesuai dengan elevasinya. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, terus untuk kolomnya kan dia juga masih salah nih. Nah, kita apa nih base levelnya kita ganti ke top footing, terus top levelnya saya rubah ke lantai 1. Nah, seperti ini. Sampai tahap ini, checker dan ketua kelas bagaimana? Ada pertanyaan atau ada yang tertinggal atau ada yang perlu diulang? Aman, Pak. Bagaimana? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nah, di sini kalau saudara sekalian pengen cara yang instan, ya ini bisa langsung top levelnya bisa langsung ganti atap aja nih. Dia otomatis langsung sampai ke atap ini ya. Cuman ada kendala di tahap selanjutnya apabila model ini akan kita lanjutkan ke tahap scheduling. Nah, kelemahannya itu apa? Jadi kalau dalam pekerjaan gedung itu semua bentuk struktur itu kan dia didefinisikan di tiap lantainya ya. Nah, jadi kalau satu utuh dari top footing sampai ke atap seperti ini ya dia menjadi satu kesatuan, maka dia dalam schedulingnya itu akan eh, tidak bisa dipisah per lantai gitu. Nah, kelemahannya seperti itu, tapi secara modeling enak kan langsung wah jadi satu. Nah, kita akan berarti dari sini apakah ada pertanyaan? Bisa lebih mudah dan volumenya
ketika mengekspor volume nanti akan lebih mudah mendeteksi kolom tersebut lokasinya di mana. Nah, untuk merubahnya kita bisa ini berarti ini saya ingin membuat kolom di lantai basement ya. Oke, kita pilih kolom. Setelah itu pilih menu. Setelah itu pilih edit type. Nah, pada tahapan ini edit type kita pada description kita isi ya. Ini berarti saya kasih nama basement. So, basement. Basement gitu ya. Sebentar, harus jangan diganti dulu, harus pilih duplikat dulu. Duplikat, nah itu beri nama editor, setelah itu pada description kita pilih basement. Setelah itu kita pilih OK. Nah, cara cara penempatannya bisa kita pilih dengan add grid seperti tadi ya. Bisa kita drag aja nih. Kalau kita lihat hasilnya, oke. Setelah itu kita finish. Setelah itu kita cek apakah posisinya sudah benar. Nah, seperti ini punya saya belum benar, maka bisa saya rubah posisinya akan benar. Nah, di sini untuk otomatis klik semua bisa pilih klik kolomnya. Setelah itu kita pilih select all instance. Setelah itu kita pilih visible view. Nah, dia akan otomatis terselect semua kolomnya. Setelah itu kita ganti elevasi base-nya. Setelah itu kita ganti elevasi lantai 1. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, kolom untuk di lantai basement sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan atau perlu diulang? Langkahnya seperti fondasi tadi ya. Bisa ulang itu Pak, yang dari lantai 1 bisa langsung ke putih tadi agak. Bagaimana yang dari lantai 1 sampai lantai 4, lantai atap atau bagaimana? Ya, waktu penempatan kolomnya Pak. Bagaimana bisa diulang? Pindahin kolom dari lantai 1 ke putihnya Pak. Oh, oke. Jadi kan ada elevasi lantai 1 terus di bawah. Oke. Jadi ketika placement kolom tadi kan katakanlah posisinya masih salah ya. Nah, contoh ya, ini dia posisinya base levelnya di lantai 2 biar ini dah. Top levelnya level. Sorry. Nah, contoh posisinya dia seperti ini ya. Salah gini ya posisinya ya. Pas penempatan kolom ya. Kita ingin membenarkan posisinya agar sesuai dengan level yang kita inginkan. Kita pilih kolomnya. Setelah itu pada base level kita ganti ke top footing. Setelah itu pada top level kita pilih lantai 1. Setelah itu pilih OK. Nah, dia akan terpasang di lantai yang benar. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat kolom ini berarti kita akan membuat kolom ini ada di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kita akan membuat kolom di lantai 1, 2, dan 3. Nah,
Caranya yaitu dengan kita pilih, nah, pada tampilan 3 dimensi, oke, tampilan 3 dimensi, pilih kolomnya, terus klik kanan, select all intents, terus pilih, bentar, ini saudara-saudara sekalian, lihat dulu ya, baru nanti dipraktekkan agar tidak terlewat ya. Oke, saya ulang ya. Kita ingin membuat kolom di lantai 1, 2, dan 3. Yaitu dengan cara pilih kolomnya, setelah itu klik kanan, setelah itu pilih invisible view. Nah, setelah itu pencet tombol Ctrl C atau copy. Setelah itu, sebentar. Oh, setelah itu di sini pada bagian kanan ada tulisan paste ya. Pilih paste, terus pilih align to selected level. Nah, di sini saya akan membuat di lantai 1. Setelah itu saya pilih oke. Ups, salah. Bentar. Oh, sorry. Sorry, ada salah. Ini 9, Ctrl C, paste. Saya ganti lantai 2. Oke, nggak masalah. Setelah itu di sini kan posisinya masih salah ya. Nah, kita copy dulu semua. Bentar, saya eh, oke. Nah, di sini posisinya masih salah ya. Posisinya kan harusnya kolom ini adalah kolom lantai dari lantai 1 ke lantai 2 ya. Tinggal kita edit aja dengan cara kita blok semua kolomnya. Oke, blok kolomnya. Setelah itu kita pilih base levelnya lantai 1. Terus ininya kita nolkan. Setelah itu top levelnya lantai 2. Cek dulu hasilnya. Oke. Nah, dia kan seperti ini. Oh, sepertinya ada yang salah. Nah, di sini kan dia -1,5 ya. Kita isikan dengan angka 0. Nah, seperti itu. Di sini angkanya diganti 0 ya, biar dia tidak overlap dengan yang lainnya. Saya isikan dengan 0. Oke, seperti itu. Bisa dicoba sekarang. Saya delete dulu ya. Saya ulang langkahnya. Untuk membuat kolom, bisa dengan cara yang awal seperti tadi, dengan cara ngeblok gridnya atau dengan cara copy paste. Nah, di sini saya akan membuat dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara copy paste, yaitu dengan cara pilih kolomnya. Setelah itu klik kanan. Setelah itu sebentar. Pilih kolom, klik kanan, select all instance. Setelah itu pilih visible view. Nah, dia akan kepilih kolomnya.
Setelah itu Ctrl C atau copy. Setelah itu pilih paste. Paste di pojok kanan. Ada tulisan paste di sini. Tombol panah ke bawah dipencet. Setelah itu pilih align to select level. Setelah itu pilih yang lantai 2. Setelah itu pilih OK. Silang aja di sini. Nah, karena elevasinya masih salah, di sini kita ikut angkanya, base levelnya kita pilih lantai 1, topnya lantai 2, offsetnya dikasih angka 0. Nah, dia akan seperti ini. Oke, bisa dicoba. Mungkin ada pertanyaan. Ceker, ketua kelas. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nah, di sini kolom ini akan saya identifikasikan kolom lantai 2 ya. Nah, dengan cara klik kolom yang tadi, setelah nah, klik kolom lantai 1. Nah, kolom lantai 1, klik kolomnya, terus pilih edit type. Setelah itu pilih duplicate. Nah, setelah itu di sini kasih nama lantai 1. LT underscore 1 gitu ya. Nah, yang diganti adalah deskripsinya, kita ganti namanya oh. Setelah itu kita pilih OK. Nah, setelah itu kolom yang lantai 1 tadi kita ganti gambarnya. Nah, setelah itu kolom lantai 1 tadi kita ganti ya propertiesnya menjadi kolom lantai 1 akan nanti ketika kita menggunakan volumenya akan keluar sama kolom lantai 1. Nah, di sini akan keluar nih kolom lantai 1. Pilih. Oke, seperti itu. Untuk kolom lantai 2 dan lantai 3 tahapannya sama ya. Bisa pakai metode copy paste atau pakai metode grid. Ada pertanyaan? Becker, ketua kelas, bisa tolong dipantau teman-temannya atau selesaikan dulu jobnya sendiri. Setelah itu minta tolong dicek ke teman-temannya apakah ada yang tertinggal atau butuh diulang. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini saya akan membuat kolom lantai 2 dan lantai 3.
Saya akan copy, setelah itu pilih paste, align to select level. Setelah itu kita pilih coba lantai 2. Kita ganti base levelnya lantai 2, top levelnya lantai 3. Oke, setelah itu edit type, setelah itu duplicate, ganti namanya lantai 2. Setelah itu pilih OK. Setelah itu saya cek apakah sudah benar. Oke, sekarang lantai 2 ke lantai 3 sudah benar. Selanjutnya kita akan copy lagi, bikin lantai 3, pilih copy. Setelah itu pilih paste, align to selected level. Setelah itu pilih lantai 3. Setelah itu base levelnya nanti level 3, top levelnya nanti atap. Setelah itu bisa kita cek. Nah, ketika semua udah di input, maka semua kolom telah terinstall. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Buat saudara-saudara sekalian yang sudah selesai dan sebelahnya mungkin ada kendala, bisa dibantu. Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin bisa lanjut? Mau nanya Pak, Siap, silakan. ini kan untuk yang proyek saya itu elevasinya belum ada Pak ya, masih south north yang gitu-gitu Pak. Oke. Itu bagaimana Pak cara mengubahnya Pak? Bentar. Bisa share screen ya? Silakan share screen terlebih dahulu. Oke. Coba pilih tampilan site. Ya, itu site. Oke. Zoom out. Oke. 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 Di sini ingin menghilangkan itu ya. Nah, atau ingin mengganti namanya ya. Coba kursornya diarahkan ke sini, berarti ini yang is. Coba yang is kanan, bukan yang di project browser is. Nah, coba itu diklik kanan. Nah, setelah itu rename. Nah, itu di rename terus diganti sesuai eh, yang kita buat. Berarti itu apa ya? C ya berarti ya. Coba LFC coba. Nah, serah sih namanya, serah sih. Oke, sudah ya. Terus setelah itu yang selatan berarti south. Oke, south. Oke, sama klik kanan. Rename. Setelah itu ganti sebentar. Ini tuh ganti ganti A aja nggak masalah sih. LF. Oke, berarti satu lagi west, berarti west. West berarti kurang B ya, berarti ya kasih nama LFB gitu. Oke. Nah, setelah itu pada pada bagian eh, projectnya itu yang north itu ada panah north itu loh, di delete aja coba. Bukan bukan di situ. Bukan. Nah, yang di situ oke, diblok dari kanan ke kiri ya.
save. Oke. Oke, delete. Yes, oke. Sip, udah. Nah, untuk merubah itunya, ini kan coba diklik dulu itu. LFC coba diklik dulu. Klik. Nah, di situ kan muncul garis ya. Garisnya kan tegak lurus ya, dari bawah ke atas ya. Sedangkan yang kita inginkan itu garisnya itu sesuai dengan grid yang kita inginkan. Nah, kita akan rotate eh, view-nya ini dengan cara pada bagian properties, kursor geser ke kanan, itu posisi diklik ya. Nah, itu extend, coba extend, kursor ke bawah, turunkan ke bawah. Extend ada kotak 3. Ini bisa skip nggak sih? Bentar. Nggak ada. Turun, turun, turun. Nah, tuh. Itu kan ada extend. Yang crop view, centang. Nah, crop region, centang. Nah, terus annotation crop, centang. Terus no clip bawahnya, klik dulu. Klik. Nah, setelah itu pilih yang paling bawah, dinyalakan yang paling bawah. Terus setelah itu oke. Sip. Nah, dia akan keluar garisnya seperti ini. Nah, untuk mengatur jarak view-nya, di situ kan ada tanda panah kanan ke kiri ya. Bisa diseret. Coba seret seret. Nah, itu nanti ngaruhnya ketika saudara melihat di tampilan LFC nanti ke, eh, potongan itu sepanjang apa dia dapat melihatnya. Nah, kita akan eh, memutar dia agar sesuai dengan ini dengan cara di situ pada tab bar pilih align. Kalau tidak pilih rotate aja, rotate. Sudah pilih rotate. Oke, ya. Klik aja dulu. Nah, setelah itu pilih tegak lurus ke atas. Nah, oke. Habis itu geser. Nah, untuk menyesuaikan eh, pandangan kita dengan cara seperti itu. Bisa disesuaikan sendiri nanti ya. Sudutnya berapa. Seperti itu. Tadi harusnya diklik aja. Coba klik rotate lagi. Klik. Setelah itu tegak lurus ke atas. Klik. Setelah itu geser angkanya sampai 30. Nah, udah klik. Oh, sorry. Keluar dulu, escape. Yang diklik lingkarannya berarti. Nah, itu. Bentar, salah. Bukan. Escape lagi. Escape. Coba klik lagi. Nah, coba sekarang klik. Nah, itu terus rotate. Nah, coba sembarang aja dulu nggak apa-apa. Kok nggak bisa ya? Harusnya bisa itu tadi. Nah, coba di blok. Nah, coba di rotate. Nah, ya. Klik 30. Nah, seperti itu. Coba diklik lagi. Nah, sudah sesuai kan? Tidak diseret-seret itunya. Tanda panahnya itu. Untuk level, untuk section view yang lainnya bisa disesuaikan lagi ya. Oke, caranya sama ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Siap. Ada lagi yang bertanya? Atau ada yang masih tertinggal? Atau ada yang perlu diulang? Jika tidak ada, selanjutnya kita akan membuat balok. Kita pilih ke tampilan side. Itu kita ingin buat balok. Untuk membuat balok,
kita pilih di arsitektur. Bentar. Structure. Oh, untuk membuat balok, sebelumnya sudah terinstall apa belum library yang tadi di-share atau yang di-download kemarin? Nah, kalau sudah terinstall, kita pilih Flash komponen. Oh, sorry, salah. Kita pilih insert, terus kita pilih family. Nah, kita akan membuat balok, berarti kita pilih load family, insert load family, pilih English, pilih US, terus nah kalau internetnya ada trouble, pilih struktural framing ya. Nah, di sini kita pilih konkret. Setelah itu kita pilih rectangular beam. Setelah itu kita pilih open. Oke, sudah. Sudah. Apabila sudah, maka di sini pilih struktur, terus pilih beam. Nah, otomatis apabila family tadi sudah kita import, maka di sini dia akan keluar seperti ini. M concrete rectangular beam. Nah, apakah sampai sini ada pertanyaan? Checker ketua kelas bisa dicek teman-temannya. Apabila tidak ada pertanyaan, maka kita akan membuat balok ini ya. Contoh di sini saya akan membuat baloknya itu, ini akan membuat balok utama ya. Berarti saya pilih yang 40 kali 80 ini. Nah, untuk pembuatan balok bisa seperti yang tadi, ini saya pilih, saya ingin membuat slope dulu ya, slope. Jadi kita pilih top footing, setelah itu saya pilih on grid. Setelah itu kita block. Setelah itu kita finish. Setelah saya cek, posisinya salah ya. Posisinya salah. Ini elevasinya. Oke, saya ulang dulu ya. Caranya yaitu pilih di tab struktur, pilih beam, setelah itu kita pilih family-nya ini, setelah itu pilih on grid, setelah itu saya drag dari kanan ke kiri. Setelah itu finish. Nah, ini elevasinya. Kan tadi masih salah ya berarti ya. Mau kita rubah elevasinya akan benar. Kita klik objeknya, select visible view. Di situ posisinya akan kita naikkan ya. Berarti kita pilih gimana ini? Position tadi kan ketinggiannya kan
800 ya, berarti kita masukkan angka 8. Oke. Nah, dia akan naik. Seperti ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan atau perlu diulang? Apabila tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya saya akan membuat balok ini secara manual ya. Saya coba ya. Ini kan tadi dengan metode family ya. Ketika family ini, ketika kita menggunakan metode family, kita dapat merubahnya dengan mudah karena tinggal kita masukkan definisi yang kita inginkan. Sini, nah ini kan mau saya definisikan sebagai slope. Oke. Nah, description kita tuliskan slope. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita akan membuat kolom di lantai selanjutnya dengan cara kita akan membuat balok di lantai selanjutnya. Dari balok yang bawah ini atau slope kita pilih semuanya. Setelah itu kita pilih Ctrl C. Setelah itu paste, kita pilih di sini. Kita masukkan lantai 2 coba ya. Oke. Oh, sepertinya saya ada yang salah. Udah. Ini Udah enak kan vlog sama? 0. 0. Nah, seperti ini. Terus yang ini tadi saya salah ya. Saya mau rubah. Yes. Oke, seperti itu. Tinggal copy. Sini kan yang lantai 2 ini kita definisikan lantai 2 dengan cara duplicate lantai 2. Oke, dan lantai 2. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanya atau ada yang perlu diulang? Atau mungkin ada yang tertinggal jauh? Kalau yang tertinggal jauh bisa share screen, silakan. Kendalanya di mana?